Barusan saya dengerin eh, apa itu soal Mataram, soal Mataram itu dibahas, dikupas sama BB Drum, barang bukti drum, genderang barang bukti ya. Karena saya nggak punya bukti ya, saya tahu apa yang diomongin itu betul. Dan katanya beliau punya bukti, ya bagus, tentang Mataram. Ya ini nanti akan konflik, karena kebenaran-kebenaran yang ditutupi itu harus dibuka toh. Jadi ibarat kata leluhur yang asli, leluhur yang betul-betul tertindas, Mataram kuno itu tertindas gitu kan. Itu memang minta dibersihkan namanya gitu. Kalau memang setahu saya memang seperti itu. Jadi memang tidak ada gunanya, karena kita sekarang sudah tidak zaman kerajaan lagi toh. Ya tapi paling tidak dipulihkan namanya, itu sudah bagus, betul, itu sudah betul. Sudah betul. Jadi kalau kayak saya ini Cakraningrat 4. Saya tahu dari mana Cakraningratnya itu, dan saya tidak bangga, bahkan pingin muntah. Saya dari keturunan Cakraningrat 4, tapi saya mau muntah. Kenapa? Karena untuk mencapai menjadi Cakraningrat itu harus membumi hanguskan seluruh kerajaan di Madura. Ya kan? Seluruh kerajaan di Madura itu harus musnah. Ditinggalkan hanya satu orang anak, dibawa ke Jogja, diasuh cara Belanda, dikembalikan lagi ke Pulau Madura sebagai Cakraningrat pertama. Itu yang kalian harus paham. Begitu keji ya, begitu keji cara Belanda penjajah itu mengubah Indonesia. Itu terjadi di keluarga saya di Cakraningrat 1, 2, 3 sampai berapa itu. Dan saya ya ketawa aja dengan orang-orang yang masih pakai Cakraningrat itu. Nggak tahu apa leluhur kamu dibantai dulu, baru kalian dinaikkan derajatnya dan kalian bangga dengan derajat itu. Ya itu masing-masing ya. Tapi para light worker, pekerja cahaya yang lain memang berusaha keras untuk menaikkan, mengclearkan nama-nama mereka, nama-nama leluhur mereka. Apa yang harus diungkapkan ya harus diungkapkan. Kebohongan ya kalau memang ada bukti itu bagus. Mereka punya bukti, kalau saya kan dari gaib semua. Dan kalau saya bersuara tentang betapa kejinya Belanda kepada keluarga Cakraningrat, ya buktinya kan nggak ada. Dan para pembawa terah Cakraningrat kan masih bangga. Kan goblok. Gobloknya mereka di situ ya. Ya ini memang sudah waktunya. Dan saya nggak punya tenaga ya. Saya tidak punya banyak uang untuk menggugat yang waktu itu kan memang Mataram Islam, Mataram baru. Sudah zaman, dan saya secara gaib itu juga yang namanya secara gaib. Kalau kalian tahu Eyang Jangkung, Eyang Jangkung itu memang diperalat atau diperbudak ya. Jadi diancam. Eyang Jangkung itu yang
waktu itu Madura terlalu kuat. Madura terlalu kuat untuk Sultan Agung. Sultan Agung ada berapa? Saya nggak tahu ya. Itu keberapa? Saya yang cuma tahu Sultan Agung aja. Sultan Agung kewalahan untuk membumi hanguskan Madura pada saat itu. Kemudian memanggil Eyang Jangkung. Tapi waktu saya bertanya kepada gaibnya Eyang Jangkung, kenapa kamu membantu? Ya dia bilang dia dipaksa, keluarga, ya itu loh. Spiritualis baik itu dipaksa. Kalau tidak mau membantu Belanda atau Londo Ireng, keluarga mereka akan dihancurkan, akan dibumi hanguskan. Benang merah Cakraningrat ini salah satu pekerjaan pembayaran karma saya, Bun. Masuk. Dari mana? Dari Eyang Jangkungnya. Karena karma dari Eyang Jangkung adalah seluruh keturunannya selalu kena ilmu hitam, selalu kena fitnah, selalu tertindas. Karena zaman dahulu ya dia ditindas, dia harus keluar dari siklus itu. Orang-orang dengan titisan-titisan Eyang Jangkung itu harus jebol siklusnya. Kalau zaman dahulu takut keluarganya, ya karma seperti itu. Karma seperti itu karena membantai. Dia melindungi keluarganya tapi membantai satu pulau Madura. Dengan kekuatan Eyang Jangkung, pulau Madura habis. Tapi saya tidak menyalahkan. Karena apa? Karena zaman dahulu kan masih rebutan kekuasaan. Rebutan kekuasaan dan dipaksa. Jadi Eyang Jangkung sama saya hormat. Real sekarang istri saya dari garis. Oh. Oke. Ya. Ya itu. Jadi memang ada hal-hal yang harus dituntaskan. Ibarat kata kita larinya ke Tuhan aja. Kenapa? Ya karena kan kita tidak melakukan. Saya bukan Cakraningrat. Saya manik di kehidupan ini. Saya tidak ada gelar apapun juga. Saya bahkan membuang ibu saya. Dari mulai ibu saya, dari mulai nenek saya itu sudah membuang Cakraningratnya. Tidak ada bangga-bangganya. Dan ini luka lama yang terbuka lagi ya. Ya karena ini. Karena ada air mata. Duh pengen nangis jadinya. Ada air mata dari dalam kubur. Dari alam kubur itu ada air mata. Mereka menuntut untuk dinaikkan. Bahwa mereka tidak bersalah. Bahwa mereka minta pengampunan. Bahwa ya seperti itu Eyang Jangkung. Kalau sama saya secara real Eyang Jangkung kan sakti ya. Sampai sekarang pun secara gaibnya kesaktiannya masih ada, masih baunya masih nyata, masih jelas gitu ya. Tapi kalau dengan saya atau dengan terah-terah anak-anak Madura yang dia bantai waktu itu, dia akan melindungi, dia akan tertunduk malu. Itu. Dia akan tertunduk malu, dia akan menangis. Kenapa? Ya karena dia membantai, bukan keinginannya sendiri, bukan dia diancam kalau tidak mau membantai, kalau tidak mau mengikuti Londo Ireng dan Belanda, keluarganya akan habis. Jadi dilema. Ya masa lalu, tapi ini ada tangisan dari alam kubur untuk minta disempurnakan kematiannya, minta diangkat jadi kayak tuntutan dari alam kubur gitu ya. Nah ini yang bangkit semua ini.
tuntutan dari alam kubur. Saya waktu di Lombok, ya kembali lagi saya ke Lombok, cerita perjalanan saya waktu di Lombok. Di Lombok itu saya ada di sana banyak sekali rahasia yang terbuka pada saat saya datang, dan saya nggak perlu, karena saya cuman ibarat kata saya light walker ya, ini light worker dan light walker. Saya light walker, saya ngelakoni, saya jalani setiap energi yang memang bersinggungan dengan saya untuk disempurnakan. Kalau light worker, mereka jebol. Mereka akan mengumpulkan semua bukti-bukti dan membawa ke atas, ke persidangan, ke Tuhan. Pokoknya ini harus dibuka gitu ya, berani. Kalau saya nggak ada buktinya. Saya cuman ngelakoni, dan supaya ini tidak terjadi lagi, tidak mengulang siklus lagi, disempurnakan kematian para leluhur, itu saja. Saya cerita soal saya di Lombok kemarin ya, retreat di Lombok kemarin. Itu ada hubungannya dengan Bujangga Manik. Mau dipercayai apa tidak, mungkin ini terkesan halu, karena saya tidak bisa kasih bukti, jadi kesannya halu. Kemudian kemudian entah kenapa ya, saya tidak bilang saya ini leluhurnya Bujangga Manik, nggak ada. Cuman arahnya ke sana terus. Arahnya saya ini kok ngumpulin remahan-remahan, atau bukan remahan-remahan, pasal demi pasal yang Bujangga Manik ini punya gitu. Jadi saya masih, PR saya itu masih membongkar ilmu dari Bujangga Manik. Ada ilmu-ilmu yang Bujangga Manik ini secara titis menitis itu ilmunya tentang budi, tentang bagaimana kita merawat jiwa, bukan, nggak ada masalah kundalini, nggak ada. Orang zaman dahulu tuh nggak pernah ada urusan dengan kundalini, nggak, selalu soal jiwa, selalu soal ketuhan. Tidak pernah. Jadi ibarat kata kalau jalannya ke kanan, Tantra Bhairava yang kanan, Tantra Bhairava kiri kan tentang kesaktian, powerful kayak gitu kan. Ini enggak. Nah, saya waktu di Lombok itu saya ketemu dengan saya nginep di satu hotel yang memang mungkin sudah meant to be ya, sudah waktunya begitu. Waktunya ketemu jalannya. Waktu itu ada namanya Narmada ya. Narmada itu saya nyebutnya Mangwin. Mangwin ini dia saya ke rumah saya ke Lombok. Rumah saya di Tanjung. Kalian bisa Google Tanjung. Di Tanjung ini kemudian saya nginep di satu, bun saya nanti kasihin rekomennya penginapan di Hotel Tanjung. Kemudian kok dia pindah di Medana. Saya bilang, Mang Win gak bisa, kamu sudah nyebutkan hotel waktu itu Mina, Hotel Mina aja gitu. Terus kenapa kok Medana? Kenapa kok nggak boleh Medana? Terus ada gaib nih ya, ada gaib yang bilang karena Medana yang ngubur gitu, Medana yang ngubur. Saya waktu itu belum ngeh ya, sampai kemudian saya tiba. Mang Win kan nyebutnya pertama udah Mina aja udah booking hotelnya. Ternyata di sana ada satu pohon besar di mana itu menjadi suatu mercusuar, penyalur energi. Nah, penyalur energi dari mana? Penyalur energi ada tempat suatu pabrik energi di mana para bante-bante zaman dahulu, mungkin bukan bante, sebelum bante karena bukan Buddha juga. Sebelum Buddha. Jadi ya kalau saya bilang ya para spiritualis lah gitu loh, yang pengajar agama. Entah waktu itu zaman itu belum ada agama kok, saya rasa belum ada agama. Belum Buddha. Tapi para pendoa itu dipaksa secara
tubuh, jiwa, dan raga mereka diperangkap di dalam satu kayak pohon apa gimana ya, dimasukkan ke situ energinya, dan mereka harus berdoa selama ribuan tahun. Mereka terperangkap sampai mati di dalam pohonnya tuh sudah kayak ngakar ngalor ngidul gitu akarnya, pokoknya bentuknya lucu sekali. Kemudian di sana saya naik ke atas juru kuncinya Gunung Rinjani. Saya kenal Pak Isa Gunung Rinjani itu saya kenal. Kemudian dia bercerita tentang goa raksasa, tentang lesung emas di atas Samalas. Lah padahal Samalasnya sudah nggak ada. Kan bingung, ya kan? Tapi itulah kenyataannya. Ada ikan besar sepanjang kawah Gunung Ibu Jari, Gunung Jari Baru, Gunung Jari Baru. Wiku-wikan Begawan. Iya, Begawan, ya namanya Begawan, betul. Bujangga ya waktu itu, Bujangga Begawan, kayak gitulah. Namanya bukan Bante, bukan. Bujangga itu mungkin ya. Jadi spiritualis tapi dalam bentuk tulisan-tulisan yang mengena gitu kan ya. Jadi kayak syair spiritualis, syair ketuhanan mungkin seperti itu. Nah, kemudian ini kok di Bujangga Manik itu starseed. Bujangga Manik itu starseed putih. Kenapa saya itu melarang starseed putih dan hitam untuk muncul? Jadi manusia bumi aja. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi gitu. Ketuhanan kalian erat kan? Kenapa? Karena susah jadi starseed. Kenapa? Jalan pulangnya nggak ada starseed itu. Kecuali kalau kalian mempertobatkan energi itu, ngegroundkan ke bumi bersama Tuhan. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena jalannya starseed itu fallen angel. Dan saya nggak bisa membuktikan. Tapi sudah banyak ya. Jadi ini yang mau saya cari, ini yang Bujangga Manik yang di Lombok itu, yang di bawah pohon, yang di dalam ketanam di bawah pohon. Itu emerald. Tablet emerald punyanya zaman dahulu, tahu? Coba kalian Google deh. Emerald tablet. Itu punyanya Bujangga Manik. Sugeng dalu ya nan. Itu punyanya Bujangga Manik. Berarti Bujangga Manik bukan manusia. Bukan. Mereka makhluk angkasa luar yang mengambil rupa manusia. Karena dia punya emerald tablet yang isinya hologram. Saya diketawain orang banyak, babano. Babano. Gak popo. Tapi itu memang ada dan itu hologram. Jadi kita gak usah nyari-nyari ke Mesir. Karena di Lombok tempatnya. Di relief-relief suku Maya, iya betul. Nah, sedangkan suku Maya itu, Mas Yono, suku Maya itu kan sejak zaman Kolombo kalau saya bilang. Kolombo itu kan dihancurkan semuanya. Larinya kemana? Kenapa saya bilang Nusantara itu luas sampai Nederland? Awalnya di sana. Karena lari suku Maya, karena dihancurkan, dibunuh, dibantai. Terbukti dari saya ketemu sama bule-bule yang semuanya witch zaman dahulunya, past life-nya. Nah, berarti saya salah satu dari witch yang dibunuh itu mungkin gitu kan? Pendetanya atau dukunnya lah gitu loh. Nah, karena saya ketemu dengan link saya orang-orang bule, orang Australia, orang Jerman, orang Kanada, satu lagi apa? Rusia, Skandinavia. Dari mana saya ketemu itu?
mereka pas live saya, mereka ketemu saya kayak, saya pernah ketemu kamu di Gypsy, kamu tuh orang Gypsy asal. Kapan aku jadi orang Gypsy? Gitu, si bulenya itu ngotot. Kamu itu wanita Gypsy. Kapan saya tuh jadi orang Gypsy? Tapi dia kekeh ngomongnya gitu. Jadi ya wis karepmu lah gitu loh. Saya nggak inget itu, tapi dia recall memorinya saya begitu. Tapi di kehidupan lain pun saya begini, di kehidupan lain pun saya begitu. Selalu berhubungan dengan hal-hal yang gamma gitu loh. Gamma itu ya gaung ya, tidak ada bukti. Gamma itu ya spiritualis itu. Agama ya non spiritualis, mereka memakai sesuatu yang logik. Kalau gamma tidak bisa dibuktikan. Ilmu itu rasa. Ilmu itu, agama itu adalah tentang rasa. Rasa kan mana bisa dibuat logika, kan nggak bisa. Nah, dari Lombok itu saya tahu putar-putarannya penjajah Londo Ireng dengan pribumi. Saya tahu siklusnya starseed hitam, starseed putih, dan manusia bumi, earthseed. Saya tahu, disitulah siklusnya. Disitulah siklusnya yang kita ulang-ulang terus. Gitu. Gak boleh ngulang. Gak boleh ngulang. Nanti kita reinkarnasi lagi. Kalau kita reinkarnasi lagi ya kalian ketemu saya. Kalau kalian sudah selesai, sudah paham tentang siklus, sudah keluar dari siklus, malam ini ambil catatan. Tuhan, saya sudah selesaikan siklus saya sudah bayar karma. Sisa hutang karma saya bayar ke Tuhan. Saya tidak mau bayar ke leluhur. Leluhur di belakang kalian dalam hati gini, leluhur saya bayar sisanya ke Tuhan. Debt collector itu yang nagih hutang. Seandainya kayak Mas Yono ya, dia punya hutang ke istrinya, orang Madura, berarti zaman dahulu Mas Yono itu mungkin pembantai Madura ya, leluhurnya ya, bukan Mas Yononya. Nah, Mas Yono bisa tuh ngerubah siklus. Bisa. Zaman dahulu kan siklusnya, misalnya katakanlah ya, Mas Yono ini mungkin Eyang Jangkung. Lah tapi kan di kehidupan ini Yono. Nah, saya Yono Gayeng, saya mungkin belum menuntaskan seluruh 100% hutang saya. Saya sisanya akan bayar ke Tuhan. Tapi Tuhan, saya mau siklus Yono yang baru. Itu bisa ngerubah dan diputus dengan umur ya. Kalau kalian, berapa umur kalian? Bayangkan umur kalian, kalau saya 55. Saya pegang angka 55, dari saya dengan angka itu ada tali putus. Terus bilang kepada semesta ya, dengan cara kalian mengucapkan jadi kalian ngucap, tapi bayangkan semesta mendengarkan. Kalau saya meninggal, saya tidak mau mulai dari nol. Bilang begitu. Saya tidak mau mulai dari nol, karena kita kalau bayi dinolkan lagi. Umur 55 kayak saya baru ketemu missing link-nya, kan capek, 50 tahun sia-sia. Saya 15 tahun bayar karma. Dari mulai suami pertama. Ternyata suami pertama selingkuhan saya. Suami kedua, suami saya yang cemburu kepada saya. Kayak gitu. Jadi pastikan, Tuhan, saya mau, kalau misalnya saya tidak ada dan saya belum menuntaskan siklus, saya ingin memori saya tetap ada di otak saya, sehingga saya tidak perlu mengulang dari nol. Ucapkan hidup. Saya pernah bertemu dengan Satan, diketawain saya. Orang badan kamu aja saya yang bikin. Oh oke. Saya nggak tahu itu. Berarti kamu menipu saya. Kamu menipu Manik. Kamu mungkin tidak menipu leluhur saya, tapi leluhur saya di belakang saya. Saya tidak ingat sama sekali. Kamu mengenolkan saya, membuat saya, kamu menipu. Tak bilang gitu. Badan ini, tubuh, jiwa, dan raga ini hak saya. Kenapa? Karena kamu berbohong dari awal. Saya begitu. Jadi tubuh, jiwa, dan raga ini saya
pakai sampai sisa umur saya tidak berhutang padamu karena saya tidak pernah punya perjanjian denganmu, dan kalau saya punya, saya dienolkan, jadi kamu bohong sama saya gitu. Langsung lakukan Mas Yono, nggak apa-apa gitu. Jadi tubuh, jiwa, dan raga ini punya saya, bukan punya Satan. Walaupun Satan bilang kamu tubuh. Banyak orang ribet dengan kundalini, banyak orang ribet dengan cakra aura, tapi jiwanya kosong, jiwanya belum sembuh. Yang penting jiwamu sembuh, yang penting hatimu sembuh, yang penting pikiranmu padang. Ini gak kelihatan, ini gak kelihatan. Kenapa ngurusin badan? Yang diurusin cuman apa ya? Oplas sana sini, jiwa gak diurusin. Trauma-traumamu masih lekat, itu nanti ngulang lagi. Jangan mengulang, capek. Ya kan? Yang sudah paham tentang karma, yang sudah ngelakoni dengan saya, ya putus dengan usia, sehingga kalian punya. Bahkan uban saya pun, ya saya coba, uban saya mulai, saya umur menjelang 55. Umur saya 40 sudah mulai tumbuh uban. Umur 50, 5 tahun yang lalu, saya belajar soal ilmu tentang mengendalikan diri. Saya perintahkan rambut saya, berhenti sampai sekarang. Jadi sudah ada uban, Cuma tidak bertambah karena saya suruh berhenti. Percaya atau tidak, ayo dicoba. Yang kalian yang beruban-uban itu, perintahkan rambutnya. Tapi harus kalian yakin 100%. Kalau nggak yakin, zong. Kalau nggak yakin, nggak bakal. Pasti akan terus tumbuh. Gitu. Oh, Manik bohong ya? Nggak bohong, kan syaratnya ada. Perintahkan rambut, gitu. Perintahkan, sorry ya, saya tidak percaya dokter, karena dokter terbaik adalah diri saya sendiri. Kalau saya batuk, saya bayangkan jantung saya ambil, saya cuci pakai sunlight. Kan kalau batuk itu ada lendir-lendirnya. Lendir hilangnya sama apa? Lendir hilangnya sama sunlight. Ya kan? Minyak-minyak itu kan pergi dengan sunlight. Saya cuci pakai sunlight, saya masukkan lagi. Believe it or not, nggak mau batuk, nggak pernah batuk. Saya smoker, saya 1 hari 3 bungkus. Saya sehari 3 bungkus. Saya smoker. Berlendir dikit saya langsung cuci. Gitu. Dokter terbaik ya itu semua dari kontrol pikiran. Semua dari pikiran. Gitu. Saya pernah nyembuhin orang dialisis, cuci darah. Cuci darah saya pernah sembuhkan. Sama caranya gitu. Saya cuci, bayangkan betul. Believe it or not. Nggak harus percaya sama saya, tapi memang kalau kalian sakit terus ke saya minta tolong, saya akan selalu bilang, saya nggak mau ngelangkai dunia kedokteran. Tetap harus ke dokter dulu. Nanti kalau sudah give up dengan dokternya baru ke saya. Kalau saya ngomongnya gitu. Nah, dialisis itu cuci darah setiap minggu 15 juta. 15 juta apa berapa juta? Seminggu sekali cuci darah. Lah, sebulan orang punya warung. Duit sokon di satu bulan 60 juta. Hanya untuk cuci darah doang. Belum obatnya. Belum riwariwi ke dokternya. Punya warung kecil. Ya apa caranya bayar? Dengan cara saya sembuh orangnya. Ada di Kudus orangnya. Punya warung di sebelahnya Masjid Demak. Masjid Kudus apa Masjid Demak? Masjid Kudus ya. Masjid di Kudus pokoknya dia. Gitu. Di Demak. Masjid apa itu?
pokoknya di Masjid Demak kalau. Ya, di warung sebelahnya, entah Masjid Demak apa Kudus. Namanya Raka. Bapak-bapak. Dia punya pengulangan siklus gini juga. Dia punya punya karma ya, kayak Mas Yono gitu. Kayak aku cuman warung bun. Lah ya. Kayak gitu. Jadi saya memang ngambil kelas. Mastermind di Bali. Itu kelas tadinya hipnotis. Saya nggak suka hipnotis. Saya sukanya sadar. Saya nggak suka kesurupan. Saya nggak suka hipnotis. Saya ngambil kelas sampai dengan mastermind, sampai master. Itu supaya saya bisa kerja gitu kan. Karena kalau di Bali, saya kan di Bali. Kalau di Bali nggak kerja, nggak pakai sertifikat kan, orang nggak akan percaya. Saya hanya buat ini saja. Tapi saya semuanya nggak, yang ngajarin saya ini juga gaib gitu ya, termasuk diantaranya si Bujangga Manik ini gitu. Itu ilmu-ilmu yang ibarat kata gini, kita nggak perlu kundalini hanya supaya badan kita teraktivasi aja. Sebenarnya level itu nggak dari level kalau saya nyebutnya bukan cakra ini, cakra itu, enggak terlalu ribet kalau saya, karena saya bukan Hindu, saya bukan Buddha, saya kesulitan untuk menghafal kata-kata. Saya udah tua. Ya saya cuman naruhnya level 1, ya level seks itu kan, level cakra 1, level 2 itu di gerbang penantian, level 3 itu manusia, level 4 itu kembaran jiwa, kakang kawah di ari-ari, level 5 itu dimensi leluhur-leluhur yang moksa, itu ada di dimensi 5. Kita harus bawa ke 6, pertobatan. Ke 7, lepas kesaktian. Semua kalian harus lepas kesaktiannya leluhur, jangan dipakai kesaktian leluhur hanya ngelosor ke Tuhan. 100% Tuhan kalian, bukan Tuhan saya. Pagi Mbak Melati. Kayak gitu. Jadi saya belajarnya dari situ. Saya belajarnya dari level gitu. Ya, sampai levelnya sudah 35 ini. Gitu. Dan saya secara gaib sudah di applause dari Freemason, dari elit global. Karena elit global itu hanya sampai 33. Ini sudah kembali lagi ajaran Nusantara, kembali ke tangan kita. Kenapa elit global itu cuma sampai 33? Karena dimensi 4-nya mereka nggak ada yang ngajari. Dimensi 4 itu dimensi ketemu kembaran jiwanya mereka, itu nggak ada yang ngajarin. Baru di ilmu Nusantara yang punyanya Bujangga Manik, yang bukunya kececeran tuh kan ya, bukunya kececeran kan. Ada yang emerald tablet itu ada di bawah pohon. Nah, ada orang yang tahu, tanahnya dibeli. Jadi kita nggak bisa sembarangan ke sana karena rumah orang. Saya beruntung ke sana, rumah orang, dan ditutupi oleh beringin. Nggak akan orang ngira bahwa di situ ada tempatnya tablet emerald yang dicari oleh semua orang Nusantara. Dan yang terbuka lebar hanya corongnya, hanya distributor energinya, pabrik energinya si emerald tablet ini itu dikunci. Rahasianya pun tersimpan rapat. Hanya orang-orang yang kayak kita yang ketemu dimensi 4-nya bertanya dengan kembar jiwanya, "Neng kono nopo? Lo iki opo? Itu dapat semua jawabannya. Sayangnya saya tidak punya bukti. Tapi gak apa-apa. Kita hanya perlu ngambil energinya aja kan. Yang penting tahu, yang penting dengan doa kita sempurnakan. Kita lepaskan itu bujangga-bujangga yang dikunci selama ribuan tahun di sana.
Dan zaman dahulu itu umurnya nggak 100. Umurnya nggak cuma 100, lebih dari 1000. Umur mereka nggak kayak kita. Iya, elit global 33 mentok 33. Kenapa elit global kalah dengan gerakan kita, gerakan cahaya ini? Light Walker, anak-anak asuhan saya, Light Walker, yang bisa ngalahin elit global. Kenapa? Rank kita sudah 35. Elit global 33, nyerah mereka, nyerah. Terus Starseed ngaku-ngaku tuh, yang di luar ngaku-ngaku. Wah, sudah elit global, sudah. Kerjaannya anak bumi, bukan Starseed. Kenapa? Ya karena Starseed nggak boleh ada di bumi. Nanti bumi kiamat lagi. Karena Starseed namanya star. Ya di star lah. Iya kan? Walaupun saya ada Starseed-nya, saya nggak mau ngaku saya Starseed. Kenapa? Ntar kiamat. Saya dari Frail Society, dari Aldebaran. Saya gak mau. No. Saya menolak, saya denial. No. Saya anak Tuhan. Saya ada di bumi. Saya anak bumi. Gitu. Kenapa? Ya kalau saya ngaku WNA, nanti saya dideportasi kan? Masuk akalnya kan gitu. Sama kayak kita. Kalau saya ngaku, saya warga negara Amerika, lah saya diambil sama imigrasi, suruh pulang. Lah saya mau kemana di Amerika? Rumah kagak punya, keluarga kagak ada. Nah, kalau kalian ngaku Starseed, diambil, dibalikin ke sana, kalian mau kemana? Punya rumah nggak? Nah, ada KTP nggak di sana? Bisa kerja nggak di sana? Bisa makan nggak? Pikirin. Itu kita korelasinya di bumi ini ada. Imigrasi, ada petugas imigrasi. Di sana ada petugas imigrasi, di sini juga ada. Secara Starseed dan Earthseed, di 5 dimensi ada petugas imigrasi. Di sini juga secara manusia, kita kembalikan lagi secara manusia. Kalau kita ketahuan Starseed, imigrasi akan cokok kita, balikin ke planet kamu di mana? Sono balik. Mana pesawatmu? Balik. Kamu nggak punya izin tinggal di sini. Nanti Tuhan marah. Kenapa? Karena Earthseed. Ini Earthseed. Ya kita ngaku aja sih jadi makhluk bumi, repot amat. Tagihan kita memang siapa yang bayar? Rokokku siapa yang beliin? Makannya anjingku siapa yang beliin? Sekolahnya anakku siapa yang bayarin? Token listrik bibip-bibip siapa yang beliin? Tetap harus kerja, tetap harus napak bumi, tetap harus ada usaha. Yang penting sembuh. Kalau kita sudah sembuh, finansial, anak-anak saya semua, kalau spiritualnya sudah naik, finansial harus naik ya nak ya. Nggak boleh enggak. Ya, kalau finansialmu masih naik turun, berarti inimu kurang mantap ke Tuhannya. Belum mantap ke Tuhannya. Karena konsep di sini yang saya ajarkan, Bengkel Hati Bali, itu 100% Tuhan. Nggak pakai kekuatan manapun, tidak kesurupan, tidak pakai tenaga listrik gini-gini, enggak. 100% menyujudkan hati ke bumi, ke Tuhan. Nggak pakai saya listrik, nggak pakai hipnotis, nggak pakai gaya medan listrik apa gitu semua. Enggak. Ke Tuhan 100%. Gitu. Sehingga inilah kenapa sebabnya bumi adem. Kenapa akhirnya ono sing paham, ngono lho. Ya toh, akhirnya ada yang paham ilmu ini. Makanya saya nguber nih bulan September mau ke London, mau ngambil Bujangga Manik punya lontar, sama mau ngambil nyawanya Prasasti Sangguran. Saya balikkan ke Malang. Naginya gantian aja datang. Oh iya betul. Itu jadi ada dua buku. Ketidakadilan itu selalu terjadi di kita. Tinggal kita mau membongkar, kita mau menaikkan, mau membayar atau menghapus ya, atau mengusap kesedihannya
kubur-kubur yang menangis ini ya. Di kuburan mereka menangis. Mereka sudah meninggal, sudah mati, tapi kuburannya nangis. Kenapa? Karena dizolimi, karena ditindas pada saat meninggal. Ya, itulah yang keluar, air mata yang keluar. Jadi ada dua buku yang mau saya ambil, tapi nggak ada juga, tidak bisa karena saya desak nih ya, saya desak Bodleian University untuk kasih izin saya untuk membaca, paling nggak megang aja, ambil nyawanya, kan bisa diambil, ambil nyawanya. Orang kayak itu kan kayak emerald tablet yang di Lombok itu nggak, barangnya kependem, tapi dengan ilmu cahaya kita naikkan bisa, dinaikkan bisa, kita pegang bisa, kita bawa pulang, dan itu bisa dibagi-bagi, bisa ditransferin gitu. Kemarin kan saya sudah live ya, kayaknya emerald tabletnya Bujangga Manik itu kayaknya sudah saya share kayaknya. Nah, intinya segala apapun yang terjadi saat ini, bumi ya lagi rolling nih ya. Yang di bawah Vatikan harus muncul. Yang di bawah Vatikan itu harus muncul. Kalau yang di bawah Vatikan itu bukan bagian dari bumi, mereka harus dipulangkan, tidak boleh disiksa. Karena mereka starseed putih, yang di bawah Vatikan itu starseed putih. Paham enggak? Kayak yang saya ceritakan tadi, Cakraningrat itu tadi, ya leluhur saya, Cakraningrat 4. Bumi Madura di bumi hanguskan, Madura itu di bumi hanguskan, disisakan satu orang, diambil dibawa ke Jogja, dididik cara Londo, dibalikkan lagi sebagai Cakraningrat 1. Kekejiannya itu seperti itu. Yang ada di bawah Vatikan itu seperti itu. Yang di bawah Vatikan itu seperti itu. Ini harus muncul. Saya juga hari ini bersinggungan dengan Mataram kuno dan Mataram Islam. Hal yang sama itu terjadi juga di Kalimantan. Di Kalimantan ada segitiga setan. Tahu kalian? Coba Google segitiga setan atau segitiga Borneo. Martapura, Marhaban, sama satu lagi Rantu kalau nggak salah. 3 segitiga. Di tengahnya ada kerajaan, bukan keraton, bukan kesultanan, kerajaan asli, Sambiulung, yang gaib. Sama waktu di Lombok saya nginep di hotel yang tengahnya itu ada taman dan itu desa sepi. Nama desanya desa sepi, desa yang hilang. Punyanya Daeng Sekotong yang meninggal ditumpas oleh Londo Ireng. Ceritanya Daeng Sekotong sama seperti Daeng Demang Leman. Karena punya ilmu Rahwarontek. Badannya di mana, palanya di mana. Siklus Indonesia itu seperti gini terus. Ngomong apa nek? Ya, Martapura, Marabahan, Rantau. Iya. Iya, itu yang saya dapat hari ini. Saya mungkin nggak tahu ya, entah kapan saya siap berangkat ke Kalimantan. Karena sudah paham. Dari Lombok dapatnya itu. Dari hari ini keluar PR segitiga Borneo. Martapura, Marabahan, Rantau. Gak tahu kan? Indonesia ini kesaktiannya dizolimi oleh siapa? Agama.
Yang gama-gama, yang tidak kelihatan ini itu gama. Gaung, gema, gama. Itu ditindas. Gitu. Hari ini keluar segitiga Borneo. Hari ini keluar 3, segitiga Borneo. Apa satu lagi? Kerajaan Lampung pertama, skala Brak ya namanya, skala Brak apa ya, sama kerajaan Sumatera pertama yang enggak pernah saya dengar, baru ini keluar. Kenapa ada info keluar? Tangisan leluhur, saya sudah bisa menyelesaikan 1, keluar PR 2, keluar PR 3, keluar PR 4, keluar PR 5, keluar semua. Ditambah lagi tadi saya buka TikTok, ketemunya Bebe Drum. Yang diomong Bebe Drum itu benar semua. Nah tinggal nanti beliau membuktikan, karena saya sudah tahu tapi mau ngomong apa, nggak punya bukti. Melawan segitu banyak orang yang sudah kadung percaya dengan Google, cerita di Google, fakta atau informasi yang beredar yang salah, yaitu urusannya Bebe Drum gitu. Bukan Sriwijaya, Sridiwijaya, bukan. Apa ya? Sebentar ya, saya lihat dulu di sini. Nagur, kerajaan Sumatera Nagur, kerajaan Lampung skala Brak, itu yang muncul hari ini. Yang muncul hari ini kerajaan ya, kerajaan apa tadi? Bentar. Kerajaan Sambilung, segitiga Borneo. Kalau yang sekarang adanya kan keraton, ini bukan keraton, ini kerajaannya. Jadi keraton itu pun ada 2, seperti juga Mataram kuno dan Mataram Islam. Itu tempatnya 2 berbeda. Ini sama, satu Gunung Tabur, satu apa Berau kalau nggak salah. Ini yang di Gunung Taburnya, kerajaan aslinya. Kerajaan lupa apa tadi. Sriwijaya itu di Bengkulu, bukan Sambelung ya. Kerajaan Syangwikoro. Kerajaan yang muncul gaib, tabun apa nyata. Sebenarnya kalau dibilang nyata nanti saya takut. Kalau dibilang kerajaannya nyata saya takut. Berarti kan monster. Berarti kan demit. Ya gaib, cuman ditindas seperti Mataram kuno, ditindas Mataram Islam. Sama seperti Sambilung, kerajaan Sambilung ditindas oleh keraton Sambilung. Itu yang saya diinfo ya. Saya untuk membuktikannya tidak bisa, itu nanti urusannya kalian para light worker yang berjalan, yang bekerja. Kalau saya kan berjalan saja. Jadi ibarat kata saya memberikan energi. Yang ngelakoni, yang ikut ini ya si light worker ini nanti, yang memang mungkin membayar karma kayak Mas Yono Gayeng tadi kan. Jadi di Lombok itu ada kerajaan sepi. Kerajaan apa sepi ya?
kerajaan sepi apa kalau nggak salah. Pokoknya kerajaan yang tidak kelihatan itu ada di Hotel Mina Tanjung. Ada di tengahnya situ. Kemudian yang muncul hari ini, yang minta dibukakan oleh kita, makanya saya live, biar enteng kepala saya. Biar enteng kepala saya, kalian harus mencari segitiga. Itu sebenarnya segitiganya besar. Segitiga di tengahnya ada segitiga lagi. Keren tempatnya. Jadi apa tadi tuh, Martapura, Marhaban sama Rantu toh. Nah 3 itu di tengahnya itu ada Pulau Pulau Kandap, Pulau Gelap. Kandap itu katanya kalau bahasa Kalimantan itu gelap. Nah di situ ada tangan raksasa, persis sama. Waktu di Lombok itu juga raksasa doang yang muncul. Dan percaya nggak, di Lombok itu masih ada gua raksasa, ada raksasanya. Banyak orang Lombok Rinjani yang ketemu sama raksasanya. Bahkan si juru kunci Rinjani, saya kenalnya sebelumnya Amak Ra, tapi ini sudah turun ke anaknya, Pak Isa namanya. Pak Isa itu juru kunci Rinjani. Bapaknya udah tua, ilmunya nurun ke jabatannya nurun ke anaknya si Pak Isa ini. Kalian cari kalau kalian ke Rinjani, Pak Isa namanya. Kenal nggak sama Manik gitu. Nanti dia akan cerita. Nah dia yang cerita. Kalian boleh tanya. Tapi kalau disuruh buktikan, nggak ada orang ini ceritanya dari kakek turun ke kakek buyut turun ke kakek kita, turun ke anak cucu gitu. Buktinya nggak ada. Tapi Pak Isa sendiri, beliau sendiri, tanya deh beliau, dia melihat manusia burung. Manusia burung itu siapa? Fallen angel. Fallen angel. Fallen angel ada di mana? Di mana-mana. Semua yang terkait dan terikat dengan perjanjian darah antara Londo Ireng dengan penjajah, itu ada unsur fallen angelnya. Bahkan Inggris sekalipun, Perancis sekalipun, Belanda sekalipun. Saya pernah ke Belanda, wah isinya itu di udara burung gagak semua. Gitu. Terus udah gitu, di Lombok ada jejak naga. Ada, tapi kalau naga paling banyak sarangnya di Madura. Naga paling banyak itu di antara naga itu, coba kalian yang punya mata batin dilihat apa yang saya ngomong bener apa salah. Di antara seberang Sunan Ampel, ya, Masjid Sunan Ampel sampai ke Madura, sampai seberangnya Madura, sampai Bukit Jedi. Jedi apa? Jedi ya, Bukit Jedi. Lihatan sarangnya naga. Gitu. Nah, kembali lagi ke Lombok, di Rinjani, di sana ada gua naga. Di sana ada orang asli Lombok, bukan Sasak. Sasak itu buatan penjajah dan buatan Londo Ireng. Bukan Sasak. Gitu. Jadi sama. Jadi gini, intinya dalam setiap kehidupan ini, siklusnya ada Londo Ireng, ada penjajah, ada pribumi. Ada starseed hitam, ada starseed putih, ada pribumi. Yang selalu tertindas siapa? Pribumi. Paham di sini siklusnya. Contohnya lagi di saya nih, siklusnya saya. Saya nikah dengan suami pertama saya, kemudian dia balik ke pacarnya. Saya di kick out. Saya cerai karena dia balik ke Tantar.
karena dia balik ke pacarnya. Kemudian saya nikah dengan suami kedua juga balik ke pacarnya. Itu siklus namanya. Kita yang hentikan. Saya bertanya kepada Tuhan, lah kok siklusku ngene terus Tuhan? Salahku apa? Dosaku apa sehingga saya layak begini? Saya terus tuntut Tuhan, menuntut jawaban. Kalau memang ada yang harus saya perbaiki sekarang. Saya akan manut 100%, patuh. Dan saya patuh. Saya selibat selama 5 tahun, saya selibat. Karena karma saya sudah lunas, ya saya tidak selibat lagi. Jadi benar-benar mempersembahkan untuk mendapatkan jawaban dan membayar full karma saya. Gitu. Jadi kalian juga kalau ketemu saya, fokus terus ke Tuhan. Pembayaran karma itu melalui rasa. Saya kena mental. Saya ditinggalin suami saya, nggak apa-apa. Saya kena mental karena kehilangan anak saya. Terulang lagi di suami saya. Kena mental lagi ditinggal suami saya. Karena apa? Saya menggang terlalu rapat manusia. Saya terlalu pegang anak terlalu rapat. Saya lepaskan. Saya pegangan Tuhan sekarang. Gitu, 100% Tuhan. Saya nggak pakai kitab. Kitab saya adalah pikiran saya, hati saya 100% Tuhan. Saya nggak butuh kitab. Terserah Tuhan mau datang dari mana. Yang penting hati saya menyembah. Saya mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak perlu dia punya akte lahir. Oh, nama saya ini gitu. Nggak perlu. Saya tidak memerlukan Tuhan seperti itu. Saya mengenal Tuhan seperti saya mengenal ibu bapak saya. Saya tidak perlu ngelihat aktenya ibu saya untuk bener nggak ibu ini ibu saya. Kok jahat banget gitu. Saya percaya 100% sama Tuhan gitu. Jadi kalian ayo siklusnya diselesaikan supaya finansial kalian itu balik cepat. Begitu kalian sudah klik lunas gitu ya. Lunas nih, merodol langsung. Sak merodol-merodole. Sak cinta-cintanya diratukan. Kemarin dibuang di sampah sama suami pertama dan kedua. Yang ketiga diratukan. Nah itu upah dari saya 100% ke Tuhan. Apa saya minta ora? Enggak, itu upah saya. Saya enggak minta apa-apa. Pokoknya lunas. Lah ternyata sudah lunas. Disuruh bikin siklus baru. Bikin siklusnya manik sekarang. Bukan siklus leluhur lagi. Bukan pengulangan siklus dari leluhur. Oh ternyata leluhur aku diginiin juga gitu. Leluhur saya diginiin juga. Leluhur saya mengginikan orang juga. Sehingga saya dapat karma gitu. 1000% ke Tuhan mas gitu. Pokoknya yang namanya cinta, hati-hati. Cinta itu justru membuat kita belajar. Cinta itu membuat kita belajar. Nek belajar isinya kan metenteng ngono tok toh. Cuapek rasanya kan kayak kita mau ujian. Enggak usah pakai cinta. Mengalir aja, dinikmati. Sadar bahwa sewaktu-waktu dia akan ini tes bukan gitu loh. Waspada, cinta ini tes bukan. Gitu. Lepasin. Kalau dia memang bertahan di tempatmu, ya wes itu rezekimu. Kalau enggak ya pokoknya kowe gandolan Gusti Allah. Cinta itu memang iya. Gitu. Jadi selesaikan lunasi ya, jangan lupa. Ini Mei pelunasan supaya 6, 7, 8, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9 sampai bulan 11. Karena lewat bulan 10, 11 itu rolling lagi loh. Ya tak kasih tahu. Bulan 5 tuntaskan. Supaya bulan 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 itu putaranmu. Nah nanti 10 ke 11 itu mulai gereng. Rolling lagi. Gitu. Rolling lagi, tes lagi gitu loh. Levelnya kan terus kita itu. Gitu. Kenapa? Ya penuntasan leluhur ini punya cerita ini.
harus naik semua. Yang saya sebutkan tadi itu belum selesai. Di Indonesia, Nusantara, Indonesia, itu ada banyak sekali yang minta kalian angkat. Nah, saya cuma kasih contoh. Jangan terpaku kepada kasta. Jangan terpaku kepada gelar. Jangan. Itu hasil memperbudak bangsamu sendiri. Kalau kalian pakai gelar, kalian akan diperbudak orang. Kenapa? Ada karma dari titel itu. Saya tidak mau pakai cakra ningrat 4. Kenapa? Saya mengkhianati bangsa saya sendiri, Madura. Orang mereka dibabat habis sama Belanda. Kok bisa-bisanya saya pakai gelar? Dimana yang memberi gelar adalah yang membumi hanguskan Madura itu sendiri. Berarti saya berkhianat terhadap leluhur saya. Kita dipaksa berkhianat. Kenapa? Karena mentereng. Kita dipaksa berkhianat. Kita leluhur di alam kubur itu menangis. Kenapa? Ya karena kita menginjak darah mereka. Kita berdiri atau kita merusak citra mereka sendiri. Citra leluhurmu mbok rusak dewe gitu loh. Dengan memakai cakra ningrat 4, saya seperti berdiri kencing di atas kuburannya leluhur saya. Kan sama dengan begitu. Gak ileng tahni, koniku make cakra ningrat 4, koniku sopo? Asalmu sokondi? Sing bunuh aku sopo? Londo, kon dipek Londo diambil sama Belanda, dididik di Jogja, dikembalikan lagi di Madura sebagai cakra ningrat 4. Nasibku piye? Deritaku piye? Gitu. Kan siklusnya terulang terus nanti. Kalian membantai leluhur kalian sendiri. Nanti jadi begitu. Yang seharusnya membayar karma, tidak membayar karma. Itulah kenapa saya lepaskan kemelekatan dari kasta, dari gelar-gelar, dari kekasih hatimu, anakmu, tagihan-tagihanmu. Ya dibayar tapi tidak melekat, tidak pusing. Kalau belum ada duit ya menengse gitu loh. Minta lagi gitu. Dicari lagi, dinaikkan energinya lagi. Kalau kita sudah main energi, bisa kok narik uang. Bisa. Gitu. Ya. Jadi ini bulan 5, saya harap kalian banyak yang selesai ya. Selesai. Supaya 6, 7, 8, saya tidak peduli kalian punya pendamping apa enggak. Sing penting duitmu akeh. Nek duit akeh, milih bojo iku cap-cip-cup kembang kuncup. Ya toh? Gitu. Jadi marem sik ben mukamu yo padang ya. Gitu. Jadi bisa merubah kontrak. Kalau kalian sudah selesai merubah kontrak, enak. Tuhan, saya mau mobil, saya mau villa, saya mau ini itu. Untuk apa? Jadi kayak kita minta ke bapaknya sendiri. Kenapa? Karena kita sudah naik kelas. Seberapa jauh engkau mengenal Tuhanmu? Kenali beliau seperti orang tuamu sendiri. Yang kalau saya memperlakukan Tuhan seperti orang tua saya sendiri yang saya hormati. Lebih daripada orang tua malah. Gitu. Ya, bulan 5. Tuntaskan semuanya. Tuntas, tas. Jangan balik siklus 6, 7, 8, 9. Waktunya brodol keberlimpahanmu. 10, siap-siap ancang-ancang. Siap-siap tabungan. 10, 11, moga-moga siklusnya kalian bisa hentikan. Sehingga 10, 11 kalian ambrol lagi. Siklusnya tidak terulang lagi. Duit ngocor lagi, gitu. Permainan semesta itu seperti itu, kalau kalian mau tahu. Ya, levelnya jebol terus. Nggak tahu sampai berapa, wes pokoknya madep mantep derek Gusti Allah, ngono lho ya. Gitu, kalau saya gitu. Ya, mau Anda Starseed kayak Aldembara, mau apa? Mau jadi Pleiadian kayak Orion kayak meh apa? Kapalmu ning ndi? Tak tanyai, kapalmu di mana? Powermu apa dadi manusia?
Nggak ada toh. Nanti akhirnya jeketek nanti kayak Lord Rangga. Bukan saya mendiskreditkan beliau. Ilmu beliau itu semua 100% nyata, ada. Tapi tidak bisa beliau buktikan. Kenapa? Karena nggak main. Dimensi 4. Kuncinya di sini, pegang. Sejatinya dirimu bersama Allah. Ini di dimensi 4. Iki kuncimu. Mau Anda starseed kek, mau Anda earthseed kek, pegangnya di dimensi 4. Ini yang membuat kita menang dari elit global. Ini yang membuat elit global kalah dari orang-orang Nusantara. Ilmu kan dapat, ilmu kakang kawah adi ari-ari, ilmu ketemu sejatinya diri sendiri. Yang dibilang self-love, apa itu? Kenal, wajah sendiri kenal nggak? Dia senyum atau sedih? Coba tak tanyai malam ini. Pejamkan mata, bisa nggak? Bayangin wajahmu sendiri, lagi senyum apa sedih dia? Self-love jangan kejauhan. Kita nginget nggak wajah kita sendiri? Ingat nggak? Dia senyum apa sedih? Ayo, ini kuncinya di ini, dimensi 4. Gaspol wes tau, dimensi 4mu gaspol. Nggak perlu itu kundalini, nggak perlu. Kalau kita sudah ketemu dimensi 4, ini kesaktian luar biasa. Lebih dari kundalini, lebih dari aura, lebih dari apapun juga. Ini penyatuanmu dengan Gusti Allah. Apa kita nggak diburu sama mereka kalau ketahuan mereka kaum elit global? Saya sudah diburu. Saya sudah siap-siap pindah ke Belanda. Mereka mau cari kita di Indonesia, saya pindah ke Inggris. Kebetulan soulmate saya yang ketiga ini orang England. Gitu. Gak apa-apa, dicari aja, gak masalah. Gak masalah. Tetap kita lebih menang. Kenapa? Mereka nyatu gak dengan Tuhan mereka? Ingat, di luar kan mereka pendalaman terhadap agamanya kurang. 4, ketemu 4-nya aja tanpa penyatuan dengan Tuhan, mereka masih akan tetap muter-muter. Gitu. Ya kan, baru pertama kali tubuh jiwa dan raga ringan. Indigos jam berapa di Rumania? Ini Indigos ini dia di Rumania. Channelnya sudah sana. Rumania tempatnya apa? Dracula. Dia Dracula. Padahal orang Bali. Iya, begitu. Kita orang Indonesia, tapi turunannya bisa sampai luar. Kenapa? Karena starseed itu nggak cuma di 1-2 generasi saja, bisa 9-11 generasi yang lalu. Gitu. Ya, dengan ngumpul begini kan kita jadi paham bahwa saya paham betul soal starseed, bahwa saya paham betul soal earthseed. Jadi jangan main, jangan berlagak mengerti soal starseed dari luar. Kalau ilmunya starseed itu ada di Indonesia, ada di Nusantara, ada di Lombok, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Bali, ada di Ceningan, bukan di Bali, di Nusa Ceningan. Bukan di Balinya, di Nusa Ceningannya. Tahu nggak kalian? Jantungnya Bali bukan di Bali, bukan di Kuta, di Nusa Ceningan, jantungnya Bali. Gitu. Tak kasih tahu, tak bocorin, supaya paham Nusantara ini luas. Dan satu-satunya yang kehilangan jantung adalah Jawa Barat. Kenapa? Karena dari Jawa Barat dipindah ke Buleleng. Dari Buleleng mau diangkut ke Singapura sama Raffles. Itu nyawanya. Jadi nyawanya Jawa Barat itu ada di Singapura. Itu harus ditarik kembali pulang ke Buleleng dulu, dikemas rapi, dibalikkan pulang semuanya. Itu secara energi harus jangkep. Kalau enggak, Jawa Barat enggak maju-maju. Kenapa banyak orang Jawa Barat yang muter aja di situ soal leluhur? Karena nggak ngerti terahnya ini, nggak ngerti larinya Brawijaya ini gimana. Kok bisa sampai Singaraja ada di Buleleng? Kok bisa sampai
apa namanya, Salaka Nagara kok bisa sampai di Buleleng? Ada itunya, kronologinya ada. Belajar nggak? Jangan cuman banggain setiap daerah, karena satu daerah dengan daerah lainnya itu berhubungan. Kayak Lombok. Lombok ini satu Petromak. Ya. Bayangkan Lombok ini satu lampu Petromak. Nyalanya terang banget. Nah, saking terangnya, semua orang beli energi di sini. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh beli. Kan nggak lucu. Kan nggak adil. Nah, ilmunya ini sudah saya tarik, sudah saya kembalikan. Ini nanti sebentar lagi akan bergerak semua. Ka'bah pertama, Ka'bah kedua, Ka'bah ketiga akan muncul semua. Itu semua permainannya elit politik, elit global. Elit global mana? Bangsa kulit putih. Londo irengnya siapa? Ya yang punya tempat, yang kayak Mataram. Terus ya pokoknya Londo ireng zaman Belanda dah. Terus di mana lagi ya? Pokoknya ilmu tua itu justru seram-seram dan raksasa-raksasanya banyak sekali. Ya, di Rinjani itu masih ada raksasanya. Masih ada bukit yang ada pintunya, segede raksasa. Itu di Lombok ada. Terus di mana lagi? Kalimantan itu ada tuh, di Google, Pulau Kadap. Ada tangan ngambil helikopter. Raksasa. Buktinya mana? Raib, hilang. Kayak itu toh, kayak tembok Cina. Nah, tembok Cina itu apa yang punya orang Cina? Enggak. Punya musuhnya orang Cina. Kenapa saya bilang begitu? Karena arah tembakannya itu malah ke Cina. Berarti kan dia bertahan dari Cina. Kalian yang pernah ke tembok Cina, arahnya mereka kayak misalnya benteng ya, benteng depannya tuh ngarah kemana? Ngarah ke Cina. Berarti Cina musuhnya. Berarti itu punya siapa? Pasukan Mongol. Nanya sendiri, jawab sendiri. Punya siapa itu? Punya siapa? Punya Mongol. Gitu. Nah, itu banyak sekali dah pokoknya yang tidak sesuai dengan Google. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan Google. Dan yaitu ya, sekaligus pengingat, sekaligus mengakhiri bahwa kalau kalian itu Starseed, ayo belajar soal siapa beliau, kesalahan beliau apa. Karena itu seperti yang saya ceritakan tadi, ini siklus berulang. Starseed putih diplekete sama Starseed hitam untuk memerintah bumi. Starseed putih baik, tapi dia terikat perjanjian darah dengan Starseed hitam. Selalu begitu, sama siklusnya dengan penjajah, Londo Ireng, dan pribumi. Kalau kalian sudah paham, ketemu kembar jiwa, kalian bisa tanya sendiri, apakah yang saya ngomong ini benar atau benar? Karena saya ngomong gak pakai bukti, tapi saya bisa tunjukkan kalian ngomong sendiri. Karena memang ini ilmu gak nyata tapi nyata, ilmu halu tapi nyata. Sehingga saya punya terbongkar. Yang penting itu terbongkar. Apa yang saya halukan ini terbongkar, membongkar semua leluhur-leluhur Nusantara yang dikubur hidup-hidup.
dikubur hidup-hidup. Oleh siapa? Ya macam Demang Leman yang membunuh Belanda. Tapi yang menyerahkan siapa? Demang Leman ini. Yang menyerahkan siapa? Londo Ireng. Light walker, ya ini yang saya ngomong ini kan light walker. Light walker itu kita ngelakoni itu kita nggak kerja. Laku kita itu seperti cahaya, 100% Tuhan. Kalau light worker, dia bekerja, jebol sana, jebol sini, cari bukti, kerja. Kalau saya lebih ke light walker, kerja. Energinya ini buat bangun, buat energi ya. Energi ini buat ya plus minus lah gitu loh. Light walker itu sing melaku, sing kasih energi kepada dunia ini, sehingga jadi nggak kayak Lord Rangga kerja sendirian, sehingga dia meninggal banyak orang nggak paham. Setelah beliau meninggal baru orang paham. Kenapa? Karena nggak ketemu dimensi 4-nya. Light walker adalah manusia ketemu dimensi 4 yang berjalan hanya dengan dimensi 4. Orang ngapa-ngapain hanya di dimensi 4. Bedanya light worker dan light walker. Kalau light worker, mereka bekerja. Kita nggak kerja. Kita diem. Menyatukan energi hanya kepada Tuhan. Gitu. Light walker. Banyak dari anak-anak saya itu light walker. Mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka hanya mensucikan diri, menaikkan energi, kerja sebagaimana biasanya untuk kehidupan biasa. Kalau light worker, saya lebih cenderungnya ini ke starseed. Jadi saya nggak beda dengan light walker. Gitu. Light worker lebih kan jebol siklus, bukan jebol siklus, jebol cerita, diangkat, dicarikan bukti bener-bener gitu. Gitu, light worker gitu. Dan kalau kalian mau jadi healer, pastikan Anda sembuh. Kalau nggak sembuh, bocai no. Mau nyembuhin orang, diri sendiri belum sembuh. Mau nyembuhin NPD, ngomongnya kompor-komporin soal NPD, penuh kebencian. Kesian deh. NPD itu sendiri karena Anda terlibat perjanjian. Rata-rata NPD, ya ini saya kasih tahu. Rata-rata NPD, mereka adalah starseed hitam yang terjebak dengan starseed putih. Mau tahu caranya, cari dimensi 4 ketemu dulu. Di belakang dimensi 4 itulah tersembunyi leluhur kalian. Leluhur itu nggak bisa begitu saja dilihat oleh pembaca kodam. Yang dilihat oleh pembaca kodam itu debt collector, leluhur yang nagih janji ke kalian semua. Kayak contohnya ya, banyak orang ngelihat di belakang saya ada Tuhan Yesus. Karena saya pembayaran karma kepada Tuhan Yesus. Gitu. Kenapa? Ya saya menzolimi. Gitu. Bukan berarti saya didampingi. Enggak. Beliau mendampingi karena saya harus bayar karma. Dan saya tahu dosa saya apa. Saya tahu karena saya sudah masuk di pemahaman past life. Tugas saya apa kepada Tuhan? Saya udah tahu. Surga itu di mana? Belum terbuka, surga belum terbuka. Orang masuk surga belum dibuka semenjak Adam berdosa, belum dibuka surga itu. Belum pernah ada yang masuk surga gitu. Dan hari ini tadi Zoom class, Zoom class visi group di WhatsApp. Saya ajak mereka turun ke dimensi neraka, biar paham dulu arti neraka. Kalau sudah mengendalikan yang bawah, yang atas gampang. Yang susah nih bawah ini loh, ego semua ini loh. Dan itu semua ada tangganya, bisa kita masuki. Nggak asal ngecepret. Kalian akan paham apa yang saya ngomong kalau ngikutin secara level per level. Gitu. Minimal 10 aja. Minimal 10. 1, 2 itu harus. 4, 5, 6 itu harus. 7, 8, 9, 10 mboh karepmu.
Nanti kalau sudah 10, kasih tahu saya, nyatukan energi yin dan yang itu. Sisanya mengalir. Perjalanan masing-masing orang kan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ya bulan 5 saya memang mulut saya gatel ya gitu untuk live gitu loh. Kenapa? Ya saya kepingin banyak orang tercerahkan. Saya kepingin banyak orang semakin menjadi, kalau light walker itu lebih ke dunianya. Lebih, bukan maksudnya ke dunia, jalani yang di dunia ini. Menerima nasib, bukan menerima nasib juga ya. Menyesuaikan, mengendalikan, mengupgrade diri, merubah total. Nah, itu di dunia ini. Yang penting itu token kebeli, tagihan lancar lunas, buat bayar cicilan ada, siklus tidak mengulang, nggak kena mental, sehat, finansial naik, disukai banyak orang. Itu ilmu cahaya itu untuk kita jadi manusia bumi yang baik. Ilmunya tablet emerald, tablet yang ada di Lombok tablet hologram. Saya diketawain, Babano. Tapi kalau kalian lihat, seneng kayak nemuin, ini gitu. Tablet emerald itu bentuknya hologram. Itu Bujangga Manik punya. Berarti kan Starseed dia. Gitu. Berarti zaman dahulu sudah ada alien. Sudah. Gitu. Dan banyak sekali jejaknya. Oh ya, yang di Lombok itu manusia fallen angelnya. Fallen angelnya itu bentuknya sama seperti yang di Candi Sukuh. Candi Sukuh itu namanya bukan Candi Sukuh. Sukura. Tsukura. Sukura. Sama masyarakat atau sama Belanda diselewengkan menjadi Candi Sukuh. Sukura. Ra itu apa? Mesir. Ada di Jawa. Kok bisa? Bisa. Kalau tahu sejarahnya, kalian gak akan ngegas. Bahwa ini dari Arab, preketek. Itu nanti jatuhnya jadi kayak Mataram kuno, kehilangan kerajaannya akibat Mataram Islam. Sama seperti kerajaan Sambilung harus hilang akibat keraton Sambilung. Nanti marah-marah ini nanti titisannya. Buktinya nggak ada. Engkok lah. Caranya gimana Bun turun ke dimensi bawah alam neraka? Ketemu 4 dulu. 3 itu manusia. 4 itu kembar jiwamu. 3 dan 4 bersatu dulu. Baru kamu bisa turun ke 1, 2. Kalau enggak jangkep, diketawain setan. Kalau enggak, nanti kalian hanya setinggi-tingginya level, hanya sampai kayak Freemason doang. Sampai hanya Freemason aja. Freemason itu cuma sampai 33. Sedangkan ajaran asli itu bisa sampai 40 lebih. Tapi karena 4-nya nggak dipakai, stuck di 33. Gitu. Stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah akibatnya. Lord Rangga meninggal. Kenapa? Dimensi 4-nya belum jena. Semua pengetahuannya dibawa ke alam kubur. Tapi apa yang diomong Lord Rangga benar semua. Betul semua. Sayangnya beliau belum ketemu dimensi 4. Ini Kang Dedi. Itu diajarin, kalau yang kalian ketemu Kang Dedi, diajarin ketemu dimensi 4-nya. Karena dia membawa kalau saya bilang, jadi kayak kita ini perlu takut sama orang supaya kita itu tertib. Nah, bawa mental disiplin. Nah, gitu. Itu bagus itu. Nah, pokoknya Jawa Barat ini bangun dulu, sadar dulu, nggak usah ribut ngurusin leluhur, ngurusin Tuhan.
ngurusin penyatuan dirimu, sembuh dulu. Itu 4 itu tentang kesembuhan mentalmu, kalian ketemu diri kalian sendiri dan ketemu Tuhan. Dimensi 4 itu tentang itu. Tanpa ini kalian, ini kuncinya. Ini yang di skip. Katanya gini, bumi dimensi 5 praketek. Orang saiki lo bumi sudah levelnya sudah 30, kok masih 5 aja. Terus sekarang sudah berubah, bingung. Lah memang sudah naik kok. Kalian nunggu dimensi 5 berubah. Dimensi 5 tidak ada dimensi 5 kita sudah naik 30 lebih. Sudah tidak ada kiamat. Kenapa? Levelnya sudah lulus semua. Ngapain kiamat? Dimensi 5 itu kiamat. Ini levelnya sudah lebih dari kiamat. Sudah lebih dari, kita udah lulus ibarat kata gitu loh. Lah ngapain kiamat? Kiamat itu kalau bumi penuh dengan energi yang didapatkan dari starseed. Kenapa? Karena starseed yang belum berubah, yang belum merubah energi, mereka akan terbaca sebagai energi fallen angel. Harus ada pertobatan, harus ada. Karena itu saya bilang, sembuhkan dirimu dulu baru jadi healer. Sembuhkan dulu semua luka hatimu dari para NPD dan kena mental itu sebelum kalian ngoceh soal starseed. Gak akan kemana-mana. Kenapa? Karena NPD ada dalam kehidupan kalian karena kalian terlibat perjanjian darah dengan para starseed itu. Begitu. Fallen angel. Jadi ibarat kata kalian putihnya nih, gitu kan? Kalian, oh saya light worker, saya membantu dunia tanpa starseed, bumi tidak ada apa-apa. Betul, betul. Tapi itu kalian yang kekubur di bawah gunung, dikubur hidup-hidup itu. Kenapa? Terlibat perjanjian dengan starseed hitam yang harus kalian sendiri urai. Itu di dalam kehidupan kalian harus fix dulu, bener dulu, sembuh dulu, baru paham. Kalau sudah paham, baru ngajar. Gitu. Sehingga paham apa yang Anda omongin itu paham. Starseed gini gitu kena senggol, sumbernya ada, tapi kalian denial. Nah, iya Pret. Itu, jadi sembuh dulu, paham dulu. Kalau mau lihat dimensi 4 itu diri sejatimu yang ada yang di video yang saya pin itu ada. Ya, dimensi 4 cari dulu. Kalau mau lihat apa yang saya omong ini benar apa salah, ya, di belakangnya kembar jiwamu itulah leluhurmu. Di belakang kita, pejamkan mata, bayangkan oleh ke belakang, itulah debt collector, di mana kalian bersalah, di mana kalian ditagih utang. Kalau kalian punya pasangan yang misalnya gebuk ya, misal, lihat, pejamkan mata, lihat di belakangnya dia ada siapa. Di belakangmu ada siapa, di belakangnya dia ada siapa. Biasanya ketuker. Gitu. Itu bisa ditanyain. Apa kesalahan saya? Bisa ditanyain. Di belakang di belakang pinjol semua. Iya, banyak. Tapi ya itu, pokoknya satu persatu itu harus hilang. Yang di belakangmu harus bersih. Yang di belakang harus bersih. Gitu. Diputusin tali rantainya. Bersihin semua dari hutang-hutang karma masa lalu. Hutang di kehidupan ini mah gampang. Masa lalu ini loh yang bejibun. Yang banyak banget. Nah, itu selesaikan. Lunasi di kehidupan ini. Ya, saya bantu doa pastinya. Karena saya masuk malam ini juga bukan tanpa sebab, pastinya. Karena saya mau banyak dari kalian tercerahkan, pastinya. Jadi saya ngomong soal starseed gini karena ini adalah kebenaran yang harus kalian tahu. Bukan saya benci, enggak. Nanti kita kiamat lagi, Neng. Gitu. Nanti kalau kita pakai energinya starseed yang belum bertobat, starseed ini ada caranya. Bukan saya benci, enggak, dirubah energinya menjadi pertobatan. Starseed hitam atau putih sama aja, pertobatkan mereka.
Setiap orang punya kesalahan. Setiap makhluk Tuhan punya kesalahan. Tapi bagaimana kita mau berubah, itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan perhatikan. Itu saja. Kita mau berubah nggak? Mau injak ego kita nggak? Karena ternyata kita difitnah, ternyata zaman dahulu kita mau fitnah. Alah, Tiwas ngamuk. Tiwas ngirim santet. Kesian deh. Double karmanya jadinya. Kayak gitu. Ya, jangan buru-buru ke dukun ini santet, putar giling dia biar dia merasakan yang dia deritakan. Yang ada kalian kena lagi. Ternyata kalian membayar karma di kehidupan lalu. Di kehidupan ini kalian tidak mau membayar. Ya nanti double. Gitu. Jangan tunggu karmanya orang datang. Ya. Udah tidur semua. Udah jam, wah di Bali 4:30. Tidur semua yang belum tidur. Iya capek kan bayar terus. Kita maunya dibayar. Ya kan. Kita mau hadiah. Nah itu. Tutup Mbak Melati. Tutup semuanya. Tutup Mas Yono. Tutup semuanya. Bulan 5 ini benar-benar pastikan. Saya mau berubah. Saya mau injak ego. Supaya 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa saya bilang sampai 10? Karena 11. Itu biasanya putar lagi. Pastikan kalian keluar dari setiap level. Tetap pegangan Tuhan. Jangan buru-buru marah. Siapa tahu zaman dahulu kita yang begitu. Gitu. Ya, 11 ini nanti ada putaran balik. Nggak usah mikir ntar, mikir sekarang dulu. Mikir 6, 7, 8, 9. Waktunya kalian berkelimpahan. Kejar itu. Kejar itu. Saya mau kalian berkelimpahan supaya spiritual naik, duitnya juga naik. Gitu maksud saya. Imbang. Kalau kalian spiritualnya jadi dukun tapi kere, bocai. Bocai. Ilmunya kurang genep berarti. Energinya kurang ngegas. Ya, naik spiritual naik, gama ya, ini gama. Gama agama. Itu di kalian combine sendiri supaya nggak jomplang. Sehingga finansial naik. Gama dan agama ini harus balance. Agama itu tentang pengetahuan akhlak, gama itu tentang pikiran dan hati. Matching kan? Matching kan? Ini naik nanti. Kalau sudah gama dan agama ini selaras, sejalan, seimbang ke Tuhan, ini nanti naik. Harus naik, ini harus naik. Ini adalah pencapaian. Ini harus naik. Harus. Kalau sama saya harus naik. Gimana caranya melihat apa hutang-hutang kita di masa lalu? Pejamkan mata, melihat di belakang kita ada siapa. Simple. Tapi ketemu dimensi 4-nya dulu. Ya, dimensi 4 itu ada bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Gitu, ya. Kita akhiri, mungkin ini hari Minggu. Mungkin besok kita ketemu lagi. Begitu. Kapan disuruh, kapan hati saya gatel kepingin live, saya live. Tapi memang 2 minggu terakhir saya nggak live karena kalian kan harus bikin PR. Kalau bikin PR yang namanya guru, ya udah selesai ngajarin kan. Ya murid-murid ngerjain tes di dalam kelas. Bu guru jaga di luar kan gitu. Nah sekarang udah selesai, kita koreksi sama-sama. Oke? Ya. Selesaikan siklusmu, jangan balik siklus. Nggak boleh balik siklus. Oke? Terima kasih semua, selamat tidur, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat baru dari Tuhan. Rahayu.